sore. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera buat kita semua. Namo Buddhaya. Salam Rahayu. Om Namah Shivaya. Sesuai dengan janji saya pada video sebelumnya, saya ingin melanjutkan sebuah pandangan spiritual ya. Sebuah pandangan spiritual bagaimana Indonesia di tahun 2045 pada peringatan 100 tahun Indonesia. Apakah Indonesia emas bisa dicapai? Kalau menurut pandangan spiritual, saya cukup yakin sekali. Karena tanda-tanda alam, tanda-tanda isyarat-isyarat alam telah menunjukkan bahwa Indonesia akan mencapai kejayaannya, mencapai puncak kemakmurannya di tahun 2045. Tapi memang itu tidak mudah. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi seperti yang saya bilang dalam video kemarin ya. Video minggu lalu ya, minggu lalu saya buat video, baru kali ini saya bisa lanjutkan. Hari ini itu tanggal 2 September 2024 ya. Nanti saya akan bahas juga kajian spiritual ya dalam mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila. Kajian spiritual terhadap demokrasi, kajian spiritual terhadap politik, juga kajian spiritual terhadap hal-hal yang lebih spesifik misalnya tentang politik dinasti dan lain-lainnya. Ini menurut saya, menurut pendapat saya, menurut hayalan saya, ini sangat penting untuk kita bisa menuju Indonesia emas di tahun 2045. Indonesia, tanah air hamba, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Jadi saya awali dulu ya, menyambung video yang kemarin, yang minggu lalu, yaitu bahwa 3 syarat utama yang harus dipenuhi secara global ya, secara umum ya, yaitu 1, kita harus kembali kepada jati diri bangsa. Dalam pengertian ya, kita harus kembali kepada akar budaya bangsa ini, jati diri bangsa yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua adalah kembali kepada Pancasila dan implementasinya. Kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Syarat yang ketiga adalah melaksanakan dengan konsekuen ya, dengan hati, yaitu sila ketiga dari Pancasila, yaitu bahwa untuk bisa menjadi negara besar, negara maju, bersatulah bangsaku. Persatuan Indonesia adalah merupakan salah satu kunci. Sejarah telah membuktikan. Oke, baik, saya lanjutkan ya. Jadi sebelum menjelaskan tentang hal-hal yang harus dilakukan secara real ya,
kembali kepada Pancasila, kembali kepada Undang-Undang Dasar, kemudian melaksanakan sila ketiga itu kan ada poin-poin penting yang harus dilakukan. Tapi sebelum itu, saya ingin menghayal dulu ya, menerawang dulu. Sebagai seorang spiritual, saya punya cerita ya, ini sebuah perjalanan spiritual yang saya lakukan yaitu di tahun 2012 ya. Namah Shivaya. Om Ya Namah Shivaya. Ya, ini perjalanan spiritual ini walaupun bersifat pribadi, tapi sebagai anak bangsa saya juga ikut memikirkan bangsa ini. Ya, sedikit ya, artinya pada perjalanan spiritual saya itu petunjuk bahwa, mohon maaf ya, jadi saya kebetulan melakukan perjalanan spiritual itu sampai ke Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur ya. Jadi dalam perjalanan spiritual saya bersama grup spiritual saya bertemu dengan seorang guru ya. Jadi di lereng Gunung Semeru, di ketinggian sekitar 1.300 meter, itu ada tempat spiritual yaitu berupa pendopo ya, pendopo yaitu tempat spiritual, tempat untuk meditasi, tempat untuk sembahyang di lereng Gunung Semeru, yaitu di desa Watu Klosot ya, Watu Klosot, Kecamatan Pasru Jambi, Lumajang, Jawa Timur. Dalam perjalanan spiritual itu bersama guru spiritual, saya bertemu seorang guru ya yang disebut Ratu Semeru. Di tahun 2012 beliau sudah meramalkan ya, sudah ada petunjuk spiritual bahwa yang akan menjadi presiden di tahun 2014 adalah Bapak Prabowo Subianto. Om Santi, Santi, Santi. Pada saat itu guru saya Ratu Semeru ini sudah mendapat petunjuk spiritual bahwa yang bakal menjadi presiden itu di tahun 2014, bukan 2024 ya, 2014 itu adalah Prabowo Subianto. Tapi dengan syarat-syarat tertentu ya. Ya mohon maaf ya, ini hayalan guru saya mungkin saat itu ya. Jadi ada beberapa syarat, salah satunya adalah beliau ya, Bapak Prabowo itu harus bertemu dengan guru saya ini. Jadi kami berusaha mencari koneksi bagaimana caranya, karena dalam petunjuk spiritual yang saya dapatkan itu bahwa Pak Prabowo bisa menjadi presiden kalau memenuhi beberapa syarat ya, melakukan beberapa ritual ya. Mohon maaf, ini menurut keyakinan kita saat itu. Karena beberapa kali gagal ya, kita berusaha itu, guru saya gagal bertemu. Akhirnya guru saya datang ke Istana Negara di Jakarta ya. Pada saat itu presidennya adalah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi guru saya bersama seorang muridnya juga, Mas Yudi namanya, itu datang ke Jakarta untuk bertemu dengan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono dan ingin menyampaikan pesan-pesan spiritual dari Gunung Semeru ini. Om Santi,
Santi, Santi. Jadi dalam perjalanan dari Lumajang sampai ke Jakarta, ke Istana Negara, banyak sekali hambatan, terutama ketika sampai menurut cerita dari driver sekaligus murid dari Gunung Semeru ini bersama ratunya Semeru itu sudah sampai di Istana Negara. Kemudian dihadang oleh pengawal bersenjata lengkap, kemudian menyampaikan maksudnya keinginannya ingin bertemu Bapak SBY. Ternyata ya karena yang datang ini seorang wanita, ya seorang perempuan yang berbau-bau spiritual, sehingga omongan beliau ini ditolak. Jadi guru saya sangat kecewa karena tidak sampai bertemu dengan Presiden SBY saat itu. Kemudian juga mencari informasi bagaimana bisa bertemu dengan Pak Prabowo. Tapi ternyata kemudian gagal juga. Menurut penjelasan dari guru saya itu, beliau mengatakan bahwa Bapak Prabowo ini, maaf ya, ini menurut guru saya di Gunung Semeru ya. Saya orang Bali ya, kebetulan guru saya orang Bali juga, tapi pertapa di Gunung Semeru. Jadi menurut guru saya bahwa Bapak Prabowo ini telah memenuhi syarat sebagai Satrio Piningit. Jadi beberapa kriteria yang ada atau yang dari petunjuk kami di Gunung Semeru bahwa Satrio Piningit itu adalah Bapak Prabowo Subianto. Jadi guru saya mengatakan bahwa apa yang dimaksud dengan kesatrio Piningit atau kesatria Piningit adalah seorang kesatria yang dipinggit. Yang dipinggit itu adalah yang disimpan atau yang memang dididik ya, disembunyikan, dipersiapkan untuk menjadi presiden. Siapa yang meminggit atau siapa yang menyimpan, siapa yang mendidik atau siapa yang meminggit Bapak Prabowo ini tidak lain tidak bukan adalah Bapak Jenderal TNI Purnawirawan Bapak Soeharto, Pak Harto ya. Jadi ini sekali lagi mohon maaf ya, ini menurut guru saya ya, bahwa Pak Prabowo memang sudah dipersiapkan sejak awal untuk menggantikan beliau menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi Bapak Prabowo ini kita tahu bersama bahwa Pak Harto ini ya, dia seorang spiritualis tingkat tinggi. Dia mempunyai penasihat spiritual tingkat tinggi. Dia juga memikirkan masa depan bangsa ini. Beliau juga memikirkan generasi penerus bangsa ini. Sehingga ketika beliau akhirnya memilih menjadikan Prabowo Subianto sebagai menantunya, itu juga melalui proses ritual yang panjang. Maaf sekali lagi, ini menurut guru saya ya. Om Santi, Santi. Jadi memang sudah direncanakan sejak awal ya. Sudah dipersiapkan sejak awal bahwa yang akan menggantikan Pak Harto nanti pada periode berikutnya. Jadi rencananya setelah wakil presiden saat itu adalah Bapak Jenderal
TNI juga Bapak Tri Sutrisno, pada pemilu berikutnya direncanakan yang menjadi wakil presiden adalah Bapak Prabowo Subianto. Baru kemudian pada periode berikutnya Bapak Prabowo lah yang akan ditugaskan untuk memimpin bangsa ini. Tapi memang sayang sekali semua rencana atau semua skenario dari Pak Harto itu gagal ya. Akhirnya dengan reformasi kemudian gagal, kemudian akhirnya presidennya Bapak Habibie, kemudian Gus Dur, Bu Mega, kemudian Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, kemudian tahun 2012 ini keluar petunjuk spiritual bahwa Satrio Piningit itu adalah Bapak Prabowo, maka kami di grup spiritual di Gunung Semeru itu sangat berusaha bagaimana menjadikan Bapak Prabowo ini seorang presiden. Tapi sayang ya, dari beberapa usaha kami gagal bertemu dengan Pak Prabowo karena isyarat petunjuk dari spiritual kami yaitu bahwa jadi Pak Prabowo itu bisa menjadi presiden jika memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh petunjuk spiritual. Salah satu syarat utama yaitu adalah seperti tadi saya bilang, Pak Prabowo itu harus kembali kepada jati diri bangsa. Harus kembali kepada jadi pada saat itu sayang sekali Bapak Prabowo tidak didukung oleh partai-partai yang nasionalis atau partai-partai yang menjunjung tinggi atau yang ingin kembali kepada leluhur Nusantara. Jadi menurut guru saya, kenapa Pak Prabowo itu gagal? Karena Bapak Prabowo belum memenuhi syarat Satrio Piningit yang seutuhnya. Bapak Prabowo masih didukung oleh orang-orang di sekitarnya yang tidak ingin jaya Nusantara ini. Pada saat itu, demikian pula halnya tahun 2019. Pak Prabowo kembali gagal, kita tahu bersama, karena saat itu juga Bapak Prabowo masih didukung atau masih menggunakan cara-cara bahkan menyewa seorang penasehat pemilu itu dari luar negeri, dari Amerika ya, yang menggunakan cara-cara yang menurut saya sekali lagi ya, itu tidak direstui oleh leluhur-leluhur Nusantara. Dan akhirnya ramalan saya itu benar, yaitu ketika Bapak Prabowo sudah kembali kepada jati diri Nusantara. Pak Prabowo sudah didukung oleh orang-orang yang ingin Nusantara ini jaya. Pak Prabowo sudah didukung oleh partai-partai yang ingin benar-benar kembali kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Om Santi, 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 Jadi mohon maaf, ini adalah sekali lagi hayalan saya sebagai orang yang belajar spiritual dan hayalan guru saya ya. Jadi kalau Anda yang berbeda pendapat itu silahkan, tidak apa-apa ya, ini hanya sebuah wacana saja bahwa Pak Prabowo memang adalah sudah memenuhi syarat. Di 2024 ini Bapak Prabowo sudah memenuhi syarat sebagai seorang Satrio Piningit. Yang sekali lagi yang diisyaratkan untuk kembali menuju kejayaan Nusantara seperti pada zaman Mojopahit. Baik, sementara itu dulu ya. Dalam video berikut nanti ya, saya masih tetap kepada hayalan saya atau petunjuk spiritual yang saya dapat, yaitu siapakah
Prabu Siliwangi ya. Maaf, siapakah Prabu Hayam Wuruk yang akan benar-benar memimpin bangsa ini, yang benar-benar akan menjadikan Indonesia negara besar, negara makmur, gemah ripah loh Jinawi, toto tentrem kerto raharjo. Dalam video berikut nanti kami tetap pada petunjuk spiritual yang kami dapat. Sekali lagi mohon maaf ya, ini hayalan kami bahwa sosok Prabu Hayam Wuruk itu sudah datang. Oke, sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada salah kata. Saya akhiri dengan Om Santi, Santi, Santi. Oh.